Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala fi ayatil ukhra, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul adzim. Bapak segenap anggota PCM Depok dan juga ibu-ibu anggota PCA Depok, bapak dari PRM, BRA, ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah, dan juga bapak ibu guru serta warga Muhammadiyah secabang Depok ataupun yang mengikuti kajian Ramadan pada pagi hari ini. Kita bersyukur pagi hari ini bisa kembali berjumpa di acara kajian rutin PCM Depok yang biasanya kopi pagi. Hari ini spesial karena Ramadan, kajian Ramadan. Pada kesempatan pagi hari ini, materi yang akan kita bicarakan adalah materi terkait tentang zakat. Ini bisa share screen nggak ya saya ya kira-kira ini? Coba saya coba. Oh, bisa. Oke. Pak Pandi, kalau jadi host Allah bisa nanti. Sudah bisa dilihat? Share screen-nya bisa dilihat ya? Sampun Pak. Ampun, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang zakat, ini saya sampaikan hasil dari Munas Tarje pada tahun 2020 kemarin, termasuk salah satu dari Munas Tarje itu kan yang kemarin rame itu ya tentang koreksi awal waktu subuh. Ada tujuh hasil Munas Tarje. Salah satunya adalah zakat kontemporer. Bapak Ibu warga Muhammadiyah secabang Depok, meskipun ini belum ditanfis, yang sudah ditanfis itu hanya yang koreksi awal waktu subuh. Terkait tentang zakat kontemporer ini, monggo nanti kalau sudah ditanfis dibaca betul, karena banyak sekali perubahan perspektif zakat menurut Muhammadiyah. Ada beberapa, coba saya cuplikan nanti ya. Di sini misalkan tentang prinsip-prinsip zakat. Itu ada 5 prinsip zakat. Ya, saya tidak akan menjelaskan satu-satu, tapi ini hanya saya beri gambaran aja. Ini prinsip imperatif, prinsip keadilan distributif terkoreksi. Ini ada koreksi dari Muhammadiyah tentang prinsip keadilan. Ya, karena seringkali distribusi itu tidak tepat sasaran. Ya, orang yang seharusnya tidak diberi tapi diberi, yang harusnya diberi malah tidak diberi. Nah, ini ada koreksi. Kemudian prinsip kelenturan tafsir tentang penerima zakat dan juga muzaki ya. Nah, ini yang paling menarik itu prinsip pemberdayaan. Jadi di dalam zakat itu ada prinsip pemberdayaan. Ini tentang prinsip-prinsip. Kemudian harta yang wajib dizakati. Ini perspektifnya berubah ya. Jadi ada tiga harta ya. Satu yaitu harta hasil kerja usaha yang baik. Di dalam Al-Quran disebut thayyibat ma kasabtum. Apa-apa saja yang kalian usahakan. Apa saja ya, kerja usaha yang baik ini. Ada perdagangan, ada peternakan, ada perusahaan, ada profesi, ada sewa menyewa. Nah, ini luar biasa ini. Kalau perdagangan kita sudah sering ya, zakat perdagangan.
Peternakan ini ada sedikit perubahan karena ada sekarang peternakan tuh yang dulu zaman Nabi tidak ada. Ada ternak ayam, ada ternak apa itu hewan-hewan yang dulu pada masa Nabi tidak ada. Itu pun juga nanti terkena zakat. Nah, perusahaan PT, CV atau apa saja perusahaan, termasuk koperasi sebagai lembaga perusahaan itu kena zakat. Kalau profesi sudah ya, kita sudah profesi sudah. Nah, yang kelima ini yang menarik, sewa menyewa. Yang punya kontrakan, punya kos-kosan, tolong diperhatikan. Warga Muhammadiyah yang punya rumah kontrakan, kamar kos-kosan, itu terkena zakat itu. Yang terkena bukan rumahnya sama kamarnya, tapi hasil dari sewa menyewa itu, hasil dari kos, hasil dari kontrakan. Ini mulai di ini apa itu mulai dimunculkan oleh Muhammadiyah. Ini nanti pasti rame ini nanti itu. Kalau sudah ditanfis, karena belum ditanfis itu banyak orang belum tahu kalau sudah ditanfis. Ini hasil apa itu harta yang pertama. Kemudian ada surat-surat berharga, ada apa itu obligasi, ada macam-macam surat itu monggo ya, apa saham itu termasuk saham itu ada di sini. Jadi saham itu juga kena zakat itu ya. Nah, ini ada saham, obligasi syariah, ada premi asuransi ya itu ternyata. Nah, ini perkembangan yang dibahas oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, ada hasil pengelolaan sumber daya alam. Dalam Al-Quran disebut ma'ahrojna lakum minal ar. Ya. Ini meliputi ada pertanian, ada perkebunan, ada perikanan, ada kehutanan, pertambangan, rikas. Pertanian kita sudah oke, perkebunan belum terjamah. Nah, makanya perkebunan ini nanti juga cukup banyak, itu buah-buahan, sayur-sayuran. Itu akan terkena zakat. Perikanan, nah coba ini. Perikanan juga nggak pernah pada zaman Nabi ada zakat perikanan, tapi ternyata kehutanan juga. Ya, kalau pertambangan sudah banyak ya pertambangan. Nah, rikas juga sudah. Nah, ini hasil pengelolaan sumber daya alam. Nah, kemudian yang ketiga harta simpanan. Harta simpanan ini disebut dawab wal fiddah, ya, yaitu simpanan emas dan perak. Kemudian ada zakat uang, ada zakat simpanan tanah dan bangunan, ya tanah dan atau bangunan simpanan. Jadi kalau punya simpanan tanah yang tidak ditempati ya itu kena itu ya. Yang punya tanah banyak, punya rumah banyak itu. Ya. Nah kemudian penggabungan zakat seluruhnya. Ini saya agak cepat aja karena ini hanya informasi sebenarnya ya. Kemudian ini terkait tentang asnaf. Ya, asnaf yang menerima zakat. Nah, Muhammadiyah membagi ada mustahik individu, tapi juga ada mustahik lembaga. Yang individu ini, ya orang fakir, orang miskin, pengelola zakat atau amil, mu'alaf, ya orang memiliki utang, ibnu sabil. Ini yang individu. Sedangkan yang publik, ya mustahik publik yang bukan individu atau lembaga. Nah, ini ada rikob dan sabilillah. Ini dibagi seperti itu oleh nanti berlaku skala prioritas kemudiannya. Nah kemudian yang berikutnya administrasi zakat. Nah ini saya kira untuk lazismu perlu ini ya monggo diperhatikan tentang prinsip-prinsip manajemen zakat, struktur organisasi, ya, personalianya, ya syarat-syarat personalia yang bisa masuk ngurusi zakat apa, kemudian akuntansinya, auditnya. Karena Muhammadiyah itu kan lembaga modern itu ya. Nah, kemudian amil, tentang amil ini juga ini disebutkan di sini. Ya. Nah, kemudian penyaluran zakat, nah ini ada zakat produktif, ada zakat memodalkan zakat fitri. Nah saya kira inilah beberapa ya cuplikan beberapa problem zakat kontemporer yang dimunculkan oleh Muhammadiyah dalam Munas kemarin, sehingga nanti kalau memang sudah ditanfis, ya saya kira warga Muhammadiyah perlu untuk membaca itu dan memahami, dan mudah-mudahan tidak ada warga Muhammadiyah yang kemudian nanti mengatakan, wah ini Muhammadiyah aneh-aneh tentang zakat. Karena nanti banyak sekali yang Bapak Ibu kurang setuju, kayak seperti model ibadah pada masa pandemi saat ini. Ya.
Nah, itu informasi hasil dari Munas Tarje terkait tentang fikih zakat kontemporer. Nah, pada pagi hari ini saya ingin lebih spesifik ya membahas fikih zakat fitri. Kalau yang kaitannya dengan zakat mal tadi, udahlah ya, kita sudah prakteknya sudah banyak berjalan dan sudah on the track gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan apa itu putusan-putusan di Munas tadi itu ya. Nah, cuma terkait tentang zakat fitri ini karena memang spesial khusus, sehingga saya akan bahas secara khusus sehingga nanti prakteknya ya bisa mengikuti seperti yang diputuskan di Munas tadi. Ya, meskipun mungkin nanti ada yang tidak setuju ya, karena praktek zaman Nabi nggak seperti itu kan. Baik, kita mulai aja tentang zakat fitri. Ya. Sebutan yang benar bukan zakat fitrah pertama ya, tapi zakat fitri. Tolong ini panitia-panitia di Muhammadiyah, ya amil atau panitia zakat, tolong kesalahan ini segera dirubah, karena saya masih banyak melihat tulisan-tulisan ataupun juga backdrop atau mungkin apa spanduk itu masih menggunakan istilah zakat fitrah. Ayo sekarang warga Muhammadiyah mulai untuk memperbaiki, bukan zakat fitrah tapi zakat fitri. Ya. Kalau kita lihat hadisnya itu Rasulullah tidak menyebut zakat fitrah. Zakatal fitri tuhrotal lis-shaim. Zakat fitri. Nggak tahu dulu kok bisa berubah jadi zakat fitrah itu, padahal makna dari fitri dengan fitrah itu berbeda. Ya, itu berbeda, tapi sekarang sudah terlanjur ya orang pahamnya kemudian jadi demam. Kita harus merubah, Muhammadiyah harus melakukan perubahan. Nah, apa zakat fitri itu? Ya, zakat yang dibayarkan oleh setiap umat Islam setelah mereka berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Dalam bentuk bahan satu ataupun makanan pokok yang sudah siap makan, dalam saya kasih tanda kurung, atau uang seharga bahan makanan pokok ya sebelum sholat Id. Jadi sesudah selesai berpuasa di bulan Ramadan sebelum sholat Id. Nah, kalau kita lihat waktunya di sini sangat singkat ya. Kalau kita lihat, tapi nanti pembicaraan tentang waktu nanti akan kita sampaikan. Bapak Ibu, kemudian siapa yang diwajibkan berzakat fitri? Lihat hadis ini, ya hadis dari Abdullah ibnu Umar yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW farodho zakat al-fitri min Ramadana ala kulli nafsim minal muslimina hurrin au abdin au rojulin au imro'atin sogirin au kabir so'an min tamrin au so'an min sa'ir. Hadis rawahu Imam Muslim, di riwayat Bukhari juga ada hampir mirip, cuma redaksinya dibalik ya. Dari Abdullah ibnu Umar menyatakan bahwa Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan atas setiap jiwa orang muslim, baik yang merdeka ataupun budak. Di situ disebutkan hurrin au abdin, merdeka ataupun budak, ya laki-laki ataupun wanita, ya rojulin awim ro'atin, sogirin au kabirin, ya kecil ataupun besar. Ya makna kecil ini juga nanti bisa termasuk bayi yang baru lahir, anak kecil, ya sedangkan yang besar itu masuk juga orang yang sudah lanjut usia, orang sepuh. Sebanyak satu sok. Iya, jadi so'an min tamrin, satu sok kurma. Kemudian au so'an min syair, atau satu sok gandum. Ini menarik, satu sok kurma, satu sok gandum. Nah, berdasarkan riwayat di atas, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dapat disimpulkan bahwa yang wajib berzakat fitri itu adalah setiap jiwa orang Islam. Satu, yang puasa maupun yang tidak puasa. Jadi setiap orang Islam, setiap jiwa orang yang beriman, orang Muslim, dia wajib zakat fitri di akhir bulan Ramadan sebelum sholat Id itu. Yang pertama, baik yang puasa maupun yang tidak puasa. Kalau dia mengaku seorang Muslim, wajib mengeluarkan zakat fitri. Dua, yang merdeka ataupun budak tadi itu ya. Tiga, laki-laki maupun perempuan.
4 dewasa maupun anak-anak. Nah itu ini yang punya kewajiban untuk berzakat fitri. Nah lantas siapa yang berkewajiban untuk membayar zakat fitri kalau itu semua diwajibkan? Kenapa? Karena di sini ada budak. Budak itu tidak punya apa-apa. Anak-anak itu juga tidak punya apa-apa. Bagaimana dia bisa untuk membayar zakat fitri wong dia tidak mempunyai apa-apa? Lantas siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban adalah orang yang menjadi penanggung jawab dari jiwa yang dizakati. Bagi budak, tentu yang membayar adalah majikannya. Bagi anak-anak, tentu yang membayar adalah orang tuanya. Bagi seorang istri, tentu yang membayar adalah suaminya. Nah, ini yang punya kewajiban ya. Jadi penanggung jawab dari jiwa yang dizakati, maka dialah yang membayar zakat fitri. Bagaimana kalau yang bekerja itu ibunya, istrinya, sementara suaminya tidak bekerja? Ya dirembuk sajalah itu secara kekeluargaan. Ya. Jadi pada dasarnya ya istri, anak, ya orang tua yang sudah tidak mampu itu kan penanggung jawab adalah kepala keluarga, yaitu suami dalam hal ini. Ini yang terkait dengan siapa yang berhak, siapa yang punya kewajiban untuk menzakati. Lantas apa fungsi zakat fitri? Berdasarkan hadis di atas tadi dari Abdullah ibnu Umar menyatakan bahwa zakat fitri mempunyai 2 fungsi. Apa fungsinya? Fungsi yang pertama yaitu menjadi penyempurna dan pembersih bagi orang yang berpuasa. Tutahhirukum tadi ya. Jadi menjadi pembersih, pensuci, ya, penyempurna bagi orang berpuasa. Kemudian yang kedua, menjadi bentuk kepedulian sosial ekonomi dari umat Islam terhadap orang lemah ekonomi, orang miskin. Ini fungsi zakat fitri. Dari 2 fungsi tersebut, Bapak Ibu-Ibu, maka terjawab pertanyaan mengapa anak kecil dan bayi, orang tua yang sudah jompo, yang belum berpuasa bagi anak kecil atau yang tidak berpuasa tadi itu tetap harus dibayarkan zakatnya. Padahal dia kan nggak berpuasa, tapi kenapa kok harus bayar? Padahal fungsi zakat fitri kan menjadi penyempurna dan pembersih bagi orang yang berpuasa. Nah ini bagaimana nggak puasa kan? Nah hal itu karena yang membayar zakat bukan si anak atau bayi tersebut, tapi orang tuanya. Dengan demikian zakat tersebut menjadi pembersih bagi orang tuanya dan juga anaknya. Nah, inilah fungsi dari zakat fitri. Saya kira ini tidak ada masalah, ini teori ya. Kemudian, nah ini mulai di sini, ini yang agak sedikit nanti mungkin pro kontra itu ya. Kapan waktu pelaksanaannya? Pelaksanaan zakat fitri. Hadis dari Abdullah ibnu Abbas ini tadi. Ya di sini itu menjelaskan di bagian akhir itu. Coba di bagian akhir itu man addaha qabla sholati faya zakatu maqbulah wa man addaha ba'da sholati faya shadaqatun minas shadaqat. Ini nanti yang jadi problem di sini. Tapi sebelum ke sana, Bapak Ibu, waktu pelaksanaan zakat fitri itu kan ada waktu awal, ada waktu akhir. Ya, ada waktu awal, ada waktu akhir. Waktu pelaksanaan zakat fitri kalau di dalam hadis tadi itu adalah saat selesainya berpuasa Ramadan. Itu tersirat dari makna sebagai pensuci orang yang berpuasa Ramadan. Ini kan tadi ada itu ya. Jadi tuhrotal lis-shaim, ya, sebagai penyempurna pensuci bagi orang yang berpuasa minalahwi warrofas. Ya. Dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Nah, dari redaksi itu, kemudian yang muncul tadi itu pelaksanaannya kalau begitu berarti setelah puasa selesai. Ya, jadi begitu puasa selesai maka awal pelaksanaan zakat fitri kapan? Berarti kan tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan setelah puasa hari terakhir selesai, berarti waktu maghrib. Nah, itu waktu awalnya. Ya, sampai sebelum sholat Idul Fitri, berarti pagi hari. Nah, itu waktu pelaksanaan zakat fitri. Jadi waktunya sangat singkat.
Dan itu kata para ahli fikih adalah waktu yang utama. Coba Bapak Ibu kalau semuanya itu melakukan seperti ini, ya alangkah kreditnya. Ya, kredit bagi muzaki, kredit bagi amil, nah itu luar biasa itu ya. Bisa kacau itu kan. Ya karena begitu banyaknya orang yang berzakat fitri. Nah, pada masa sekarang, seiring dengan kesibukan umat Islam, maka waktu awal pelaksanaan zakat fitri terkadang ada yang dimajukan awalnya ya. Jadi awalnya dimajukan kapan? Mulai tanggal 21 Ramadan. Nah, sudah mulai diumumkan ya siap menerima zakat fitri, dan bahkan ada yang begitu masuk bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan itu sudah dibuka untuk membayar zakat fitri. Ya karena kondisi tadi itu ya, karena kondisi yang berubah gitu ya. Nah memang di riwayat di atas Bapak Ibu saudara tidak disebut secara jelas awal waktu pembayaran zakat fitri. Yang disebut hanya waktu akhirnya saja, yaitu sebelum melaksanakan sholat Id. Tadi kan hanya secara tersirat saja itu ya, tersirat sebagai pembersih orang yang berpuasa, itu kan tersirat tidak secara jelas. Beda dengan kalau akhirnya disebut sebelum sholat Idul Fitri. Sehingga ya awal pelaksanaan pembayaran zakat fitri menjadi fleksibel tadi itu. Ada yang kemudian dimulai tanggal 1 Ramadan, 21 Ramadan atau bahkan mungkin 25 Ramadan itu sudah diterima. Nah, akhir waktu pelaksanaan zakat fitri sudah jelas disebutkan yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Nah, lantas bagaimana dengan waktu pembagian atau pentasyarufannya? Apakah juga harus sebelum sholat Id atau boleh dilakukan sesudah sholat Idul Fitri? Ini kita semuanya kan melakukan ini toh. Jadi sebelum sholat Idul Fitri kan harus sudah habis semua. Nah itu. Nah dalam katanya dengan hal itu perlu dipahami bahwa praktek pelaksanaan zakat fitri itu ada dua model. Praktek pelaksanaan zakat fitri ada dua model. Apa model yang pertama? Ini yang terjadi pada zaman Nabi. Zakat fitri dilaksanakan secara mandiri, di mana muzaki menyerahkan langsung zakat fitrinya kepada asnaf, yaitu orang miskin. Jadi misalkan saya satu keluarga, ya 5 orang bayar zakat fitri, saya mencari orang miskin sendiri, ketemu orang miskin, kemudian zakat fitri keluarga saya langsung saya berikan kepada orang miskin itu. Ini secara mandiri. Cara seperti ini sudah tidak banyak. Padahal justru yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dulu itu cara ini. Jadi justru cara ini yang dilakukan. Nah maka waktu akhir dari pelaksanaan dari zakat fitri ini adalah sebelum dilaksanakannya sholat Id. Jika praktek ini dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu mau melaksanakan zakat fitri secara mandiri, ya tadi itu, kalau mau cari waktu yang utama, habis maghrib, hari terakhir itu, sampai sebelum sholat Id. Kalau dibayarkan atau diserahkan kepada orang miskin sesudah sholat Id, nah itu bukan zakat, itu hanya sedekah biasa, bukan zakat fitri. Gitu ya. Berarti ya tidak bayar zakat fitri, ya, padahal kewajiban itu tadi. Nah, praktek yang kedua, zakat fitri dilaksanakan dengan melalui amil zakat. Jadi kalau tadi mandiri, ini melalui amil zakat. Ini yang sekarang banyak, meskipun masih belum ini ya, karena bukan amil zakat, tapi panitia zakat. Jika praktek ini yang dilakukan, maka ada dua pemahaman dengan mengacu pada riwayat-riwayat yang ada. Jika ini yang dilakukan. Jadi selagi melalui amil zakat, bukan panitia zakat. Panitia zakat itu bukan amil. Ya, amil kalau di kita itu lazismu. Nah, kalau di PCM itu KL, ya kantor layanan lazismu. Kalau KL PCM Depok kemudian membentuk sub KL yang ada di masjid-masjid, maka itu bisa menjadi amil. Tapi nanti administrasi dan pertanggungjawaban itu ada di KL lazismu, maka harus dilaporkan semua itu. Ya. Ini namanya amil, panitia itu bukan amil sekali lagi, karena
amil itu ada persyaratan khusus yang tadi silakan dibaca di hasil putusan Munas tadi tentang amil, gitu ya. Nah, apa dua pemahaman itu? Coba perhatikan riwayat di bawah ini, Bapak Ibu. Yang saya kasih warna merah itu ya kata apa? Antuwadda, yang artinya di situ adalah agar menunaikannya. Ya. Ini yang pertama, riwayat pertama pakai kata antuwadda. Jadi Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sok dan seterusnya itu. Kemudian beliau memerintahkan antuwadda qabla khurujin nasi ila sholat. Beliau memerintahkan agar menunaikan zakat fitri tadi itu sebelum orang-orang berangkat menuju ke sholat id. Nah, kemudian riwayat yang kedua, riwayat yang lain, ya ini saya ambil satu hadis saja karena ada beberapa hadis sebenarnya, tapi sama. Di situ pakai kata bi'ikhraj, atau kalau di hadis lain itu nahruju. Ya, amaro nahruju, di situ pakai amaro bi'ikhraj, zakat bi'ikhrajil zakatil qabla khurujin nasi ila sholat. Ya, agar zakat fitri itu dikeluarkan atau dibayarkan sebelum manusia berangkat melaksanakan sholat. Pada riwayat pertama tadi pakai kata antuwadda, menunaikan, ya, melaksanakan. Sementara pada riwayat yang kedua menggunakan kata bi'ikhraj, yang artinya dikeluarkan atau dibayarkan. Nah, coba kita pahami itu. Lantas apa perbedaan dari penggunaan kedua kata tersebut? Dalam riwayat yang menggunakan kata antuwadda, yang maknanya adalah menunaikan atau melaksanakan, terkandung dua makna sekaligus. Apa? Yaitu pembayaran, ya, pengeluaran, ikhraj, jadi membayar atau mengeluarkan zakat fitri, dan sekaligus kosamnya. Kosam itu pendistribusian atau pentasarufannya. Sementara dalam riwayat yang menggunakan kata bi'ikhraj atau nahruju, yang artinya dikeluarkan atau mengeluarkan, ya, kami mengeluarkan atau kami membayarkan, hanya terkandung satu makna saja, yaitu pembayaran atau pengeluaran zakat fitri oleh muzaki. Sementara untuk pendistribusiannya, kosamnya itu tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena adanya dua kata yang digunakan itulah, maka terkait dengan akhir waktu pelaksanaan zakat fitri yang meliputi pembayaran dan pendistribusiannya dalam dua praktek yang kedua tadi melalui amil, terjadi ikhtilaf. Jadi kalau yang pertama tadi, model pertama, itu tidak ada ikhtilaf waktunya, tapi ketika melalui amil, nah ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Bagi yang menggunakan riwayat pertama, maka pembayaran dan sekaligus pentasarufan zakat fitri harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Dengan demikian, zakat fitri tidak boleh, amil maksudnya, dengan demikian, amil zakat fitri tidak boleh menyimpan zakat fitri dan membagikannya di waktu lain sesudah sholat Idul Fitri. Ini kita prakteknya ini, selama ini. Dampaknya apa? Terjadi tadbir, terjadi pemborosan berlebih-lebihan. Bahkan dalam pendistribusiannya, ya dalam tanda kutip, menurut saya itu agak ngawur. Yang penting pokoknya habis malam itu harus dibagikan sehingga kemudian akhirnya zakat fitri dibagi rata. Tadi saya katakan, orang yang harusnya tidak mendapatkan zakat fitri, dia mendapatkan, yang harusnya mendapatkan malah tidak mendapatkan. Karena apa? Karena panitianya kebingungan, waktunya hanya sempit, harus dibagi habis, kalau tidak nanti panitia dosa dan sebagainya. Nah, terjadi takbir itu. Ini kalau menggunakan yang pertama tadi ya. Dan inilah praktek kita selama ini. Sementara bagi yang menggunakan riwayat kedua, maka pembayaran zakat fitri oleh muzaki kepada amil harus dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi yang dibatasi waktunya sebelum sholat Idul Fitri itu, muzaki membayar kepada amil, menyerahkan zakat fitrinya kepada amil. Itu jadi kalau kita mau zakat fitri kepada amil, serahkan sebelum Idul Fitri. Nah, sesudah diserahkan kepada amil, ya,
kemudian amil boleh menyimpan zakat fitri itu dan mentasarufkannya di lain waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan bagi orang miskin. Maka tadi ada prinsip berdayaan zakat. Bisa juga diwujudkan menjadi modal usaha. Bagi siapa? Bagi orang miskin. Supaya tidak terjadi takbir tadi. Karena zakat fitri ini potensinya luar biasa. Orang Islam se-Indonesia kabeh bayar kok. Tapi karena selama ini tidak di-manage, akhirnya ya sesaat, hanya saat itu zakat fitri, sesudah itu nggak ada bekasnya sama sekali. Besok tahun depan diulangi lagi begitu. Mana pemberdayaannya nggak ada. Nah, kalau zakat fitri bisa dilakukan seperti itu, diwujudkan menjadi modal usaha bagi orang miskin. Atau kalau misalkan orang yang miskin ini fakir, orang yang sudah tua, itu ya jatahnya dia itu jangan dikasihkan langsung, tapi jatahnya itu dikasihkan entah itu tiap bulan, dikasih bagiannya zakat fitri itu diambil setiap bulan agar terpenuhi sampai tahun depan. Sehingga zakat fitri itu betul-betul bermanfaat gitu bagi orang miskin itu. Nah, ini yang menarik di hasil putusan zakat kontemporer tadi, Bapak Ibu. Muhammadiyah memutuskan yang kedua ini. Saya kaget ya. Beberapa waktu yang lalu itu saya diskusi dengan Ustadz Wawan. Ya. Tanya tentang itu gimana Ustadz? Wah iya, sayang ya PP sudah berkali-kali dibahas belum berani. Ya, ternyata baru kemarin nih saya baca hasil putusannya itu, wah ini sudah berubah. Ya sehingga pentasarufan zakat fitri oleh amil itu waktunya selama 1 tahun. Sampai nanti ya Ramadan berikutnya. Dengan cara tadi itu diberdayakan zakat fitri itu. Jadi bagi lazismu PCM Depok, ya kalau nanti mau, ya ini putusan Munas meskipun belum ditanfiskan gitu ya, belum ditanfiskan. Ya ini putusan Munas, nanti kalau sudah ditanfiskan silakan dilaksanakan. Nah ini yang tadi saya katakan. Ya, yang tadi saya katakan bukan berarti kita berbeda dengan Nabi ya. Nabi dulu praktek itu karena praktek yang pertama tadi. Ya langsung mandiri, tidak melalui amil, tidak pakai melalui pihak lain, tapi langsung ya, apalagi waktu itu antara orang miskin dengan orang yang kaya lebih banyak orang yang miskin ya. Kalau sekarang itu orang miskin dengan orang kaya itu lebih banyak orang kayanya. Ini kan luar biasa itu ya. Tadi takbir dari zakat fitri itu. Nah ini terkait tentang pendistribusian tadi ya. Nah ini yang kedua, apa bentuk pembayaran zakatnya? Ini juga nanti akan ramai juga itu ya. Terkait dengan bentuk pembayaran zakat fitri dapat dipahami dari fungsi atau kegunaannya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas di atas disebutkan bahwa zakat fitri itu adalah untuk untuk waktu matan lil masakin, memakan kepada orang miskin. Maka nanti siapa yang berhak menerima zakat fitri hanya satu, yaitu orang miskin. Atau kalau kita katakan fakir miskin gitu ya. Jadi itu matan lil masakin. Apa yang dimaksud dengan memberi makan itu? Nah ini makna kata tuk matan lil masakin sama dengan fidyah. Fidyatun to'amu miskin. Fidyah dengan memberi makan orang miskin. Apa makna dari memberi makan itu? Jika secara tekstual Bapak Ibu, secara teksnya ya, maka memberi makan maknanya adalah memberi makanan yang sudah jadi makanan. Nah, namanya memberi makan kok ya. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dengan cara memberi kurma. Kurma itu tidak perlu dimasak, tidak perlu diolah. Kurma itu bahkan itu kayak kita ngasih apel, kayak kita ngasih jeruk, udah kasih itu, kasih kurma, kismis, anggur kering kepada orang miskin. Inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah tadi itu. Soan tamrin, ya, memberi makan dalam bentuk kurma. Ini makna yang pertama kalau kita pahami secara tekstual. Tapi ada nggak di antara kita itu yang kalau mau bayani murni gitu ya? Kadang kan teman-teman itu bayani murni itu ya. Jadi ya selama masa pandemi ini kan banyak sekali yang menggunakan dalil itu dengan bayani murni, tekstual murni. Sehingga kalau tidak sesuai dengan
prakteknya zaman Nabi itu yang nggak boleh, itu bid'ah. Tapi kita bayar zakat fitri tidak pakai kurma, kita bayar zakat fitrinya pakai beras. Dan Nabi nggak pernah zakat fitri pakai beras. Nah, kan berarti nggak sesuai dengan zamannya Nabi. Loh, itu kan dikiaskan. Nah, kias itu sudah bukan tekstual ya. Nah, inilah yang kadang kita itu satu sisi kencang tekstual, tapi di sisi lain kita itu kadang nggak konsisten gitu ya. Nah, ini jadi kurma pada masa Nabi atau anggur kering ya, kismis. Nah, ini riwayat tadi itu ya, so'an min tamrin ya, so'an min sa'in ya. Di hadis yang lain itu juga ini ada so'an min to'amin, au so'an min tamrin, au so'an min syairin, au so'an min zabib. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kemudian yang kedua bentuknya, meskipun demikian dalam riwayat di atas juga didapati bahwa Nabi dan para sahabat pernah membayar zakat fitri dengan menggunakan gandum. Nah, ini. Dia menggunakan gandum. Ini berarti yang kedua. Apa? Dengan demikian berarti memberi makan kepada orang miskin dapat juga dipahami dengan memberi bahan makanan. Bahan. Jadi bukan makanan tapi bahan. Bahan makanan yang dapat diolah menjadi makanan, yaitu gandum. Gandum itu bisa diolah menjadi bubur, bisa diolah menjadi roti. Tidak mungkin gandum itu langsung dimakan gitu aja. Ya, diolah dulu, bisa jadi bubur, bisa jadi roti, bisa jadi makanan yang lain. Nah, ini kan bahan. Nah, ini yang ditarik ke kita jadi beras itu. Tapi nggak ada orang yang zakat fitri tadi memberi nasi gitu. Kasih nasi itu nggak ada. Nabi ngasih kurma, kita nggak berani ngasih nasi itu. Tapi ketika beri gandum kita berani beri beras. Nah, pada masa sekarang sebagian besar umat Islam memang lebih banyak yang memahami makna memberi makan orang miskin itu dengan membayar dalam bentuk bahan makanan pokok, yaitu beras. Hampir tidak ada yang membayarkan dalam bentuk roti ataupun makanan yang sudah masak, misal nasi gitu. Kalau kita mau beri dalam bentuk roti kayak apa itu, kalau mau lebaran itu ngasih parsel. Parselnya itu aja jadikan zakat fitri itu, kasih apel misalkan, kasih jeruk atau kasih. Ya kan nggak berani kita menggunakan begitu. Karena apa? Lu aneh toh Pak, biasanya pakai beras kok kita pakai roti gitu. Roti 1 kaleng atau 2 kaleng. Ini ya nggak tahu, itulah pemahaman masyarakat kita gitu. Lantas bagaimana jika zakat fitri dibayarkan dengan menggunakan uang? Nah, ini yang ketiga. Yang pertama Nabi pernah, yang kedua Nabi pernah. Lantas bagaimana kalau dengan menggunakan uang? Nabi tidak pernah praktek. Nah, tapi bagaimana putusan dari tarjih? Dalam kaitannya dengan hal itu juga terjadi ikhtilaf. Ada yang tidak memperbolehkan, tapi ada yang memperbolehkan. Imam Hanafi itu memperbolehkan. Tapi Imam Syafi'i tidak memperbolehkan. Ya. Bagi yang tidak memperbolehkan, alasan utamanya adalah karena pada masa Nabi tidak pernah dilakukan. Ini alasan utama. Tidak pernah dilakukan. Sama dengan problem sholat sekarang. Kita sholat dengan saf berjarak. Nabi pernah melakukan ya? Tidak pernah, makanya ribut. Ada orang sholat saf berjarak itu ribut itu. Wah, ini zaman Nabi nggak pernah ada. Ya akhirnya menuduh orang yang sholat berjarak itu membuat bid'ah dan sebagainya. Nah, sama dengan nanti ketika kita itu membayar zakat fitri dengan menggunakan uang dan memberikannya juga dengan bentuk uang, maka kita akan dikatakan bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah melakukan. Nabi dan para sahabat hanya membayar zakat fitri dengan makanan dan bahan makanan, tidak pernah dengan uang. Tapi bagi yang memperbolehkan, ya, yang memperbolehkan beralasan karena makna memberi makan itu tidak hanya dipahami secara tekstual, tidak hanya memberi makan tadi itu, tapi memberi makan dapat juga dipahami dengan cara memberi alat yang dapat digunakan untuk membeli makanan, yang pada masa sekarang alat itu namanya uang. Jadi dengan memberi uang kemudian digunakan untuk membeli makanan artinya sama dengan memberi makan. Coba Bapak, itu ada kiasan-kiasan. Kita pernah mendengar orang berkata, saya kerja untuk mencari sesuap nasi.
mencari po, golek po. Orang baca memang benar-benar kan hanya sesuap nasi atau upo itu aja. Itu kan bahasa simbolis yang artinya adalah mencari uang. Dan selanjutnya uang dapat digunakan untuk membeli makanan. Nah, memberi makan itu juga gitu. Maksudnya memberi makan itu tidak harus dalam bentuk makanan. Kasih uang biar dia itu membeli makan. Dan ada kelebihan, ya fleksibilitas kalau kita itu memberi dalam bentuk uang. Apa? Si orang miskin ini akan bisa menentukan sendiri makanan yang dia inginkan. Nah, orang miskin itu nggak butuh beras kok, dikasih beras wis duwe, isuk dikasih beras, akhirnya berasnya numpuk oke banget, bingung orang miskin tuh malah, nggak ada manfaatnya akhirnya. Dengan demikian membayar zakat fitri dapat mentasarufkannya dalam bentuk uang, pada dasarnya tetap boleh dan sah. Nah ini sekolah-sekolah, ini ibu-ibu kepala sekolah ya. Jadi kalau pembayaran zakat fitri siswa dari guru, murid itu tidak dalam bentuk beras, dalam bentuk uang, sekolah tidak perlu jualan beras. Begitu juga takmir-takmir masjid, ketika ada yang bayar dalam bentuk uang, tidak perlu takmirnya terus jualan beras. Ya sudah kasihkan pada orang miskin dalam bentuk uang itu aja nggak apa-apa. Boleh, meskipun tidak harus, tapi dilihat dari fleksibilitasnya, lebih fleksibel, lebih mudah dan tidak terjadi bir tadi. Dalam arti beras, kasih beras sampai banyak sekali numpuk di rumah, ya nggak termakan malahan dijual. Nah ini nanti di situ ada nanti ya. Nah berapa besarnya zakat ini tadi? Satu sok waktunya udah kurang 15 menit ini. Nah, ini takarannya aja. Jadi satu sok itu besarnya ini bisa dipahami. Sehingga kesimpulannya satu sok itu sama dengan 4 mud. Ya, satu mud itu bervariasi karena satu mud itu ukuran takaran pakai tangan. Kalau kita dulu pakai batok itu ya, batok kelapa itu. Kelapa kalau kelapanya kecil ya berarti satu batoknya itu ya kecil, tapi kalau batoknya yang besar, ya, batok itu kan nggak sama semua. Telapak tangan pun juga tidak sama, ada yang telapaknya kecil, ada yang telapak tangannya besar, maka satu mud itu bervariasi, ada 625 gram, ada 650 gram, ada 675 gram, ada 700 gram. Sehingga kalau itu kita simpulkan ya antara 2,5 kg sampai 3 kg lah. Meskipun dalam putusan tarjih di Munas itu ya 2,5 kg, tetap pada patokan 2,5 kg. Ya, kalau kita mau melebihkan saya kira itu tidak ada masalah, tapi kalau kurang itu yang justru bermasalah. Ya ini satu sok, jadi satu sok itu sama dengan 4 mud, itu maaf kurang mudnya itu. Jadi satu sok itu sama dengan 4 mud itu. Nah, kepada siapa ini yang terakhir ya, kepada siapa ini Bapak Ibu, di situ tadi saya sampaikan ya zakat fitri itu tidak untuk 8 asnaf seperti dalam surat At-Taubah ayat 60, tapi di situ disebutkan adalah tu'matan lil masakin ya. Sehingga zakat fitri tidak boleh untuk ya bangun sekolah, bangun masjid, tidak boleh untuk hal-hal yang lain, tapi harus diberikan ya kepada orang miskin. Meskipun pemberian pada orang miskin nanti bisa jadi tidak untuk makan saja gitu ya. Ya bisa untuk beasiswa, bayar sekolah karena punya hutang dan sebagainya. Itu berkembang di situ nanti. Nah, satu problem yang agak rumit adalah menentukan siapa yang termasuk dalam kategori orang miskin itu. Kalau kita pakai ukuran Badan Statistik Nasional, ya udah kriteria orang miskin menurut pemerintah itu ya. Sehingga orang miskinnya ya begitu, ada yang nggak miskin jadi miskin kan gitu ya. Padahal kalau kita lihat riwayat ini berat nyari orang ini. Coba Bapak Ibu, orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah cukup dengan 1 atau 2 buah kurma atau sesuap atau 2 suap nasi. Tapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta dan tidak menunjukkan kemiskinannya pada orang lain. Loh, siapa yang tahu kalau gitu? Susah cari orang ini. Di riwayat yang lain sama ya, hampir sama gitu. Jadi orang yang miskin itu ya bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap, 2 suap atau sebutir 2 butir kurma. Kan ini banyak kita itu kan. Nah, saya bertanya siapa kalau begitu ya Rasul?
Beliau jawab, orang miskin sesungguhnya ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya, namun keadaannya tidak diketahui oleh orang lain. Ya, supaya orang lain itu bersedekah atau minta-minta. Nah, ini sulitnya orang gitu kan. Jika mengacu pada riwayat di atas, betapa sulitnya mencari orang miskin yang harus diberi zakat fitri. Sulit. Padahal sih zakat oke banget. Yang zakat uang kampung, tapi di satu kampung itu yang kayak tadi itu hanya ada satu. Terus apa zakat fitrinya tadi itu diberikan semua kepada satu orang tadi itu kan. Bahkan di riwayat lain juga disebutkan bahwa pemberian zakat fitri kepada orang miskin dimaksudkan agar orang miskin pada hari raya Idul Fitri tidak sampai meminta-minta. Nah, mengapa pada orang miskin pada hari itu harus meminta-minta? Karena pada hari itu ia dan keluarganya tidak mempunyai makanan yang harus dimakan. Nah, terhadap orang yang keadaannya seperti itulah zakat fitri diberikan. Nah, kira-kira ada enggak ya sekarang ini Bapak Ibu? Kalau kita cari sulit itu. Karena kita enggak mau pusing-pusing mencari orang miskin yang ideal seperti itu, maka akhirnya zakat fitri pun diberikan kepada siapa saja yang dianggap miskin meskipun belum tentu benar-benar miskin. Inilah praktek kita. Ya, maka yang perlu Bapak Ibu perhatikan, panitia, amil, atau juga lazismu, Bapak Ibu guru kepala sekolah, ya, terjadilah ketidaktepatan sasaran pendistribusian zakat fitri. Nah, ini bahkan ini ada zakat fitri yang diberikan ke panti asuhan sehingga zakat fitri tersebut menumpuk di panti asuhan dan akhirnya dijual dengan harga yang lebih murah. Nah, ini kan tadbir tadi itu. Akibatnya zakat fitri tidak banyak bermanfaat bagi orang miskin kecuali hanya sesaat saja. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena model pengelolaan zakat fitri kita masih kaku, tekstual, dan tidak memperhatikan segi kemanfaatannya yang lebih luas. Makanya tadi ada prinsip pemberdayaan. Nah, saya kira lazismu di PCM Depok ini bisa memulai ya zakat fitri betul-betul diberdayakan ya untuk memberdayakan orang miskin. Syukur kalau lazismu itu punya database orang miskin tadi itu. Ya, ranting-ranting kita minta untuk ngirim kriteria orang miskin, data orang miskin, kemudian dibuat database yang bagus dengan ya kondisi ya itu kalau perlu pakai survei dan itu menjadi data tetap gitu loh. Ya, itu data itu sehingga nanti tahun berikutnya itu bisa kita lihat perkembangan orang miskin tadi itu sudah dikasih zakat fitri, diberdayakan, ada perubahan enggak? Kalau enggak ya hanya sesaat terus seperti itu. Ya, zakat fitri setiap tahun begitu tapi tidak bisa merubah kehidupan masyarakat miskin menjadi terberdayakan. Sekali lagi, potensi zakat fitri dibandingkan dengan potensi zakat mal, saya lihat dalam satu kurun itu kok justru lebih banyak potensinya di zakat fitri. Kenapa? Karena zakat fitri semua umat Islam itu bayar. Tapi kalau zakat mal, tidak semua orang bayar. Hanya yang memenuhi nisabnya saja. Tapi kalau zakat fitri, semua orang Islam itu bayar. Saya kira itu beberapa hal terkait tentang fikih zakat fitri, yang mungkin banyak hal yang memang tadi saya katakan ya tidak seperti yang selama ini kita praktekkan. Dan ini saya kira menarik ya bagi Muhammadiyah, terobosan-terobosan yang diberikan dulu di awal-awal tahun 1920-an, tahun 25-26 ya Muhammadiyah mengawali pengelolaan zakat yang tidak diberikan kepada para kiai, para ustadz. Nah, sekarang Muhammadiyah harus sudah melakukan perubahan lagi tentang pengelolaan zakat. Masih ada waktu mungkin kalau sampai jam 8 kalau diberi kesempatan, tapi kalau tidak mudah-mudahan itu bisa dipahami karena tadi terlambat setengah jam. Sebenarnya saya setting ada setengah jam untuk diskusi itu ya. Tapi karena terlambat setengah jam sehingga jadi ya tidak cukup waktunya. Demikian Pak Eko, kalau ada yang masih mau bertanya, kami persilakan atau di chat ada nggak pertanyaan? Kalau Renjaya, Pak Pandi, Ustaz. Ini ada beberapa yang tanyakan dan sudah terjawab, Ustaz. Tadi sudah saya lihat di chatnya. Cuma untuk penulisannya, Ustaz, fitrinya itu ada yang bertanya. Fitrinya itu FITHRI atau FITRI atau FIHTRI. Ngaten, Ustaz, monggo Pak Pandi.
Kalau kita mengacu ke KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang pakai T, tidak pakai H ya. Fitrinya itu pakai T. Tapi kalau kita kembali kepada hadis tadi itu kan pakai to ya. Ya translate apa? Ini kan coba kalian lihat hadisnya. Ini kan fitrinya pakai to ini kan. Fitri to itu kan TH dalam transliterasi itu ya. Dalam apa itu ditranslate ke bahasa. Tapi kalau pakai bahasa baku Indonesia itu fitrinya pakai T, tidak pakai H ya. Jadi fitri gitu. Nah monggo lah, tapi intinya jangan fitro. Ya itu aja. Jangan fitro karena beda. Mananya beda itu. Mananya karena fitri itu artinya berbuka. Ya. Jadi zakat fitri itu artinya adalah zakat berbuka setelah 1 tahun berpuasa, 1 bulan berpuasa. Tapi kalau fitro itu jadinya zakat kesucian tadi itu kan, itu adalah beda apa zakat jiwa tadi itu, jiwa. Fitro itu kan apa? Fitro jiwa manusia itu kan. Nah, padahal fitri ini artinya tidak itu. Makanya Idul Fitri bukan Idul Fitro. Iya betul. Nyambung Kita itu. kan kadang zakatnya zakat fitro tapi idulnya Idul Fitri ya. Itu Idul Fitro harusnya. Kalau itu zakatnya fitro. Oke, penyerahan untuk kita semuanya. Ternyata dari apa ya, tadi istilah saja kadang kita masih apa ya. Ya mungkin latang ya Ustadz, biasa dipakainya zakat fitrah, terus kita ikut-ikutan zakat fitrah. Tapi sebenarnya memang zakatul fitri ya, terkait dengan penulisan baik itu yang pakai ya, karena memang pakai to itu ya, dari bahasa Arabnya itu juga nggak ada masalah. Terkait dengan nanti yang baku, memang hanya FITRI, karena sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ngaten nggih, Pak Ustadz. Saya lihat di chatnya lagi. Oh iya, kelihatannya sabun nggak ada ini, Ustadz. Dan ini juga menjadi pencerahan untuk kita semuanya terkait dengan waktu tadi sudah dibahas. Kemudian untuk yang, oh ini ada yang bertanya, monggo dipersilakan. Hasan dari Sleman. Monggo, oke, Hasan dari Sleman, dipersilakan. Di Cak Ustadz. Sebelum apa ya, tajdid tentang bagaimana pemberdayaan zakat fitri, memang kami sudah 3 tahun ini, termasuk SD Muhcece kelihatannya ikut terlibat karena ikut MOU itu di Lazismu PWM DIY. Bagaimana sekolah-sekolah ini zakatul fitrinya itu di PWM, yang pentasarufannya itu seperti yang panjenengan tadi sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, begini Pak Afandi, kami kan di internal Mugadeta kan juga ada Lazis Mugadeta. Apakah itu amil atau hanya panitia zakat itu? Yang ketugasan kami itu 1, infak per hari koin 500. Terus program berdikari, beras untuk pendidikan dan filantropi. Yang pentasarufannya itu tidak hanya tentang fuqara masakin, tapi untuk dana sosial, untuk bencana alam dan yang lain itu. Yang kami tanyakan, karena kami itu sudah membebaskan anak-anak membayar zakat fitri di rumah karena sudah ditanggung biaya pendidikan di awal tahun. Lah ini baiknya pentasarufannya bagaimana ini? Apakah boleh kami itu secara panitia Lazis Mugadeta ini pentasarufan pasca Idul Fitri, atau kami serahkan saja karena porsi kami ada 3, Cak Ustadz. 1 ke PWM Lazismu, 2 ke fuqara masakin di sekitar kampus 2 Papringan, dan yang ketiga itu kerabat-kerabat kami yang miskin. Nah, nanti kalau ada porsi untuk Lazismu PCM itu bersedia untuk pemberdayaan umat, ya nanti tentu kita porsikan ke sana. Sehingga betul yang disampaikan Ustadz Afandi, di sekolah Muhammadiyah di Depok ini adanya sinergi antara Lazismu PCM-nya
dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Wong Mugadeta sudah dicawel sama Lazismu PWM, masa PCM-nya tidak. Kan kita harus mengarahnya ke keluarga kita yang lebih dekat, Pak Afandi. Jadi mohon pencerahan, matur nuwun. Yang pertama terkait tentang KL tadi ya, kantor layanan. Jadi memang struktur di Lazismu itu kan Lazismu itu hanya ada sampai ada PDM gitu ya. Jadi Lazismu PDM. Sedangkan di bawah PDM itu adalah kantor layanan yang sebenarnya itu adalah kepanjangan tangan dari Lazismu PDM yang ada di cabang-cabang. Nah, saya yakin cabang pun mungkin tidak bisa untuk menjangkau sampai ke seluruh ranting bahkan amal usaha. Maka amal usaha pun ini saya berharap semua amal usaha, masjid, sekolah itu ada perwakilan dari Lazismu yang berasal dari sekolah itu sendiri, tapi dia nanti mendapatkan SK dari Lazismu menjadi kepanjangan tangannya dari KL Lazismu tadi, sehingga dia resmi. Ya misalkan Mugadeta tadi ada KL Lazismu di Mugadeta, petugasnya siapa? Petugasnya ya diusulkan oleh Mugadeta, sampaikan ke KL Lazismu, sehingga nanti itu yang ngurusi Lazismu di Mugadeta itu ya si A. Sehingga tugas dia itu tidak hanya ini, bahkan dia juga tadi itu ngopiak sing ngurung zakat sopo, termasuk dia nanti yang mentasarufkan. Nah itu tanggung jawabnya itu dilaporkan kepada KL Lazismu PCM. Di SD Muhammadiyah Condong Catur pun juga begitu. Sehingga nanti Lazismu PCM ini tidak harus kemudian ke SD Muhammadiyah Condong Catur, karena apa, sudah ada petugasnya, tinggal petugas ini menyampaikan kepada KL Lazismu PCM. Nah harapannya seperti itu, masjid pun juga demikian. Sehingga itu nanti resmi, itulah Lazismu yang ada di sekolah, Lazismu yang ada di, tapi semuanya berada di dalam tanggung jawab KL Lazismu PCM. Itu yang pertama terkait tentang Lazismu. Nah mungkin di sekolah-sekolah kita yang 6 ini mungkin belum terbentuk. Nah silakan nanti Ibu Kepala Sekolah bisa menunjuk siapa dari, entah itu karyawan, entah itu guru. Lebih baik memang karyawan, jangan guru, biar tidak mengganggu aktivitas mengajarnya. Ambil karyawan siapa dari TU atau dari siapa, diberi tanggung jawab untuk menjadi pengelola Lazismu. Cukup 1 atau 2 orang gitu aja kan jumlahnya. Nah kemudian kalau sudah ada seperti itu, ya maka ialah yang menjadi lembaganya itu. Lembaga sebagai penghimpun, ya tempat untuk berkumpulnya zakat tadi, sehingga pentasarufannya pun ya bisa mengikuti dengan jadwal yang dibuat oleh KL Lazismu PCM atau membuat jadwal sendiri yang itu tidak harus di bulan Ramadan tadi. Pemanfaatannya pun juga bisa dilakukan, pemberdayaannya pun bisa juga dilakukan. Nah sehingga zakat mal ataupun zakat fitri ini bisa betul-betul memberi kemanfaatan bagi umat gitu. Jadi tidak hanya yang sifatnya sesaat. Jadi bisa begitu Pak Hasan, saya kira, karena memang haruslah kita sudah mulai secara kelembagaan, tidak lagi serampangan dalam mengelola. Betul Cak. Matur nuwun. Cukup Pak Hasan. Oke, siap Pak Hasan. Ustaz Pandi, ini ada yang bertanya. Ya Hasan, saya bacakan dulu. Izin pertama Ustaz Pandi mengenai sasaran zakat fitri. Bolehkah apabila kita menyalurkan ke kerabat, teman sendiri yang kita rasa kurang mampu, tapi untuk menjaga perasaan, bolehkah kita tidak bilang kalau itu zakat fitri? Atau akadnya tidak dijaher? Ngaten Ustaz Pandi. Matur nuwun, boleh saja. Bahkan itu boleh. Dalam pembagian zakat, pemberian sodako, itu yang diutamakan adalah akrobin. Akrobin itu adalah kerabat dekat. Ya. Jadi jangan kita memberi kepada orang lain, tapi kerabat dekat kita malah kaliren, malah kekurangan. Ini nggak pas sebenarnya. Iya. Ya kalau di sekolah kerabat dekatnya ya komunitas sekolah, stakeholder di sekolah itu ada yang nggak mampu, ya itu yang diprioritaskan. Tidak berarti semuanya untuk itu, tapi ada skala prioritas tadi itu. Nah termasuk dengan teman tadi. Nah, bagaimana untuk akadnya? Ya nggak apa-apa, disampaikan aja kalau memang dia berhak untuk menerima, itu haknya kok. Ya nggak usah mampu, nggak usah malu. Tapi kalau memang dia kemudian merasa aku tuh nggak berhak, kayak kemarin itu orang dapat DLT atau apa itu ya, karena merasa mampu, itu kan akhirnya dikembalikan kan itu, kemudian dikembalikan, saya nggak berhak untuk menerima ini, bukan karena saya nggak memenuhi kriteria. Nah
Nah, kalau memang dia tidak mau ya sudah, nggak apa-apa, wong dia mampu, merasa mampu. Tapi kalau memang dia harus diberi ya diberi, nggak apa-apa, akadnya disampaikan ini zakat fitri dari KL Azizmu SD Muhammadiyah Condong Catur, dari warga Muhammadiyah Condong Catur memberikan kepada panjenengan. Nah, itu saya kira tidak masalah Pak Eko nggih. Tapi terus nggak enak ini gimana? Memang harus disampaikan kok ini. Lagi, berarti secara sasaran nggak ada masalah, nggak ada masalah, kerabat dekat nih. Ini saya bacakan lagi pertanyaan yang berikutnya. Ternyata udah jam 8 lebih nih ya. Sebentar lagi nih. Izin bertanya, apakah zakat ini hanya berupa makanan pokok beras saja? Bolehkah kita beri lauk pauk sekalian seperti telur, mie, tempe, sate, gulai, dan sebagainya? Apa tambahin? Monggo Ustaz. Kalau mengacu kepada tadi ya, 3 model pembayaran itu, ya enggak apa-apa itu. Ya, kita beri bahan makanan di situ itu tidak hanya beras. Sebenarnya kasihan loh kalau orang miskin tuh hanya diberi beras itu. Kayak kalau dia punya lauk, kalau nggak punya lauk masa terus harus hanya menanak nasi terus makan nasi saja. Gitu. Kalau dikasih sekalian bahan lauknya, telur, kasih sayur, itu lebih tepat itu. Kenapa? Karena nggak menyiksa. Makanya nggak Ustaz gitu, lebih untuk penerimanya. Nggak menyiksa orang miskin hanya dikasih beras, masa cuma makan bubur gitu. Nah, kasih itu. Maka tadi saya sampaikan lebih fleksibel itu ya kalau sekarang pakai uang sebenarnya. Biar orang miskin itu bisa untuk membeli sesuai dengan seleranya. Gitu. Saya kepingin makan pakai ini ya dia bisa beli makan pakai itu. Ya meskipun ya tadi pakai makanan langsung, nasi, gulai, tengkleng atau apa ya. Kalau orang miskinnya punya hipertensi dikasih tengkleng malah nanti bahaya itu. Tapi kalau mau diberi bahannya tadi iya. Berarti apa ya tadi azas fleksibilitasnya malah sebenarnya lebih fleksibel itu kalau saya mohon maaf ya berupa uang gitu nggak Ustaz Pandi gitu. Iya. Dan makanya Majelis Tarjih berani untuk membuat keputusan itu luar biasa itu ya. Selama ini kan kita kan nggak berani. Akhirnya ada sekolah jual beras, ada takmir jual beras. Karena apa? Saking takutnya uang nanti nggak boleh, nggak sah gimana. Padahal memberi makan itu bisa memberi alat untuk membeli makan tadi. Mana dari pemanaan memberi makan itu kan nanti mananya wasyik gitu ya, mana dengan mana yang luas bukan mana yang hanya tersirat gitu ya. Semuanya kita lihat udah 8 lebih 5 walaupun tadi juga sempat terjadi keterlambatan kita memulainya. Untuk selanjutnya ada sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Depok, mungkin ada dari Bapak perwakilan pengurus PCM, monggo dipersilakan Pak Hasan, monggo. Pak Ihsan sampun rawuh. Oh nggih, Pak Ihsan mohon dipersilakan untuk memberikan sambutan. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama terima kasih Pak Afandi melanjutkan materi yang periode kemarin atau Ahad kemarin. Kalau Ahad kemarin itu tentang fidyah ya. Ini tadi saya lihat di chat masih ada yang tanya tentang fidyah. Kita sudah masuk ke zakat fitri. Nah ini terima kasih materi-materi atau informasi-informasi tentang zakat fitri yang baru. Maksudnya itu keputusan-keputusan dan fatwa-fatwa dari Tarjih sudah disampaikan. Terima kasih atas pencerahannya dari Pak Afandi, dan ini kita yang ada di pelaksana ya, ini baik itu panitia atau amil ataupun dari sekolah aum. Nah ini tadi monggo kita mulai. Yang penting kalau dengan masyarakat umum kita masih bercampur, masih ada perbedaan-perbedaan ya semaksimal mungkin kita menjaga perbedaan itu, kalau bisa ya memberikan pencerahannya. Itu yang pertama. Yang kedua saya mohonkan pamit Pak Jum, Pak Ketua PCM belum bisa bergabung dan sakitnya sudah membaik. Mudah-mudahan besok hasil swab-nya sudah negatif, besok Senin mau swab lagi. Mohon doanya dari semua warga Muhammadiyah untuk kesembuhan Pak Jum dan juga hasil swab-nya besok
bisa negatif dan bisa berkumpul dengan kita semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pada partisipan yang seharusnya lebih nih, tadi banyak yang WA ke saya, biasanya pakai yang 500-an, ini pakai yang 100, jadi kurang ya. Mungkin besok lagi kita tetap pakai yang 500 biar teman-teman yang lain bisa masuk semuanya. Saya kira itu, mohon maaf atas segalanya dan terima kasih pada Pak Afandi dan pada partisipan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita sampaikan masih pada Pak Ihsan, wakil dari pimpinan cabang Muhammad Depok, dan tentunya juga kita semuanya keluarga besar di Depok ini, juga Pak Jumiran nanti setelah dicek negatif dan bisa sehat, pulih kembali seperti Jakarta lagi. Amin ya robbal alamin. Ya, sekali lagi kita sampaikan juga jazakallah pada Ustadz Afandi yang pagi hari ini luar biasa memberikan ceramah kita semuanya. Tapi ada yang chat juga yang bertanya gitu, tapi karena keterbatasan waktu juga, karena udah jam 8 lebih gitu, maka mungkin bisa disampaikan nanti di lain waktu dan kesempatan. Demikian Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, saya rasa sudah cukup untuk kajian Ramadan yang tentunya di hari ini khusus membahas tentang zakat fitri, bukan fitrah ya. Karena Idul Fitri bukan Idul Fitrah gitu. Mbak Fitri bukan Mbak Fitroh gitu. Demikian semuanya yang kami hormati, dan mari kita tutup, kita akhiri sebagai rasa syukur kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya berbeda ada salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Arul kalam nun wal kolami wa mayasrun fastabibul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.